Ketua DPRD menyebutkan bahwa Pergub itu kami kok bisa nggak tahu. Gimana itu koordinasi antara? Gimana koordinasinya itu antara ini DPRD Sumatera Utara dengan pihak eksekutif kan? Yang nggak tahu. Legislatif. Dan ketika udah mulai ada berita-berita di surat kabar atau di media itu supaya itu diapakan, dikembalikan seperti biasa. Nah, mulai kata Isari itu istilah Medan itu kan berkilah. Gubernur berkilah. Katanya. Cuman Pertamina aja tuh mengambil kesempatan itu dikait-kaitkan sama Pergub. Itu jawaban. Ada istilah di Medan yang aku ingat jadinya gini. Kapan kau nggak berak malam? Ya. Karena apapun yang muncul orang diam. Apa artinya itu ya? Apa artinya? Ya kapan kau nggak ada kelemahan gitu, kira-kira gitu. Kapan kau nggak silap? Kapan kau nggak silap? Itu masalahnya. Kapan kau nggak berak malam teh? Tunggu. Nah itu yang berbahaya. Kenapa apapun kejadian semua diam. Dan ya, dari awal dulu kan kita cerita, nggak boleh suasana terlalu tenang, itu nggak boleh. Bayangkan dilempar berapa kali kenaikan, berapa ribut orang segala macam, nggak ada masalah. Dan itu sangat berbahaya bagi sebuah satu sistem kemasyarakatan. Kenapa redaman ini terlalu kuat? Kenapa orang di dalam meredam terlalu kuat? Dan salah satunya yang dipikirkan dari sekarang itu harus ada, kalau di istilah di PDM kita tadi ada absoluter. Kalau istilah kami di teknik mesin namanya safety valve. Nah, safety valve apa yang harus kita pikirkan? Karena Medan ini kita lihat aja sejarahnya, kalau sekali meledak di Medan semua meledak di mana-mana. Iya. Nah, tapi Medan ini sekarang sudah begitu kuat tekanan, masih diam. Apakah ada dia sudah tahu safety valve, tinggal dia buka. Siapa yang suka ribut selama ini dia sudah berhasil selesaikan. Titik-titik rawan yang selama ini bisa mengakibatkan ledakan sudah mereka selesaikan, dan itu mereka berpuas diri. Rakyat Sumatera gampang ini, nggak akan ributnya lagi. Ketuanya udah kami pegang katanya. Itu yang paling berbahaya. Jadi makanya sebenarnya yang dikhawatirkan kenapa dulu kalau mau naikkan harga bahan bakar itu persiapan jauh hari, sosialisasi kepada masyarakat sedemikian rupa, karena yang terdampak langsung itu masyarakat secara menyeluruh. Jadi ada istilah people power. Itu yang dikhawatirkan. Nah, orang ini yang di depan bisa ngatur untuk hal-hal tertentu. Tapi kalau udah kecubit semua ibu-ibu semua, itu people power itu kalau udah gerak udah susah dibendung. Makanya kenapa dipersiapkan sedemikian rupa sebelumnya sebelum mengambil keputusan ini. Aku salut juga lihat Medan ini. Berarti kuat kali udah kan kira-kira gitu untuk menghadapi ini. Itu dia people power, yang namanya people yang punya power itu sudah mati. Mati itu paling tidak kena isolasi lah. Bukan, yang mati itu gacuk. Yang mati itu isolasi diam. Itu yang kita khawatirkan. Gacuknya yang mati. Tapi selamanya isolasi itu dilaksanakan. Bukan sepanjang kita tahu. Harus kalau sudah begini, boleh. apapun yang dilempar, apapun yang terjadi, orang diam. Nah sepanjang aku tahu kan, apa boleh regional itu ya. Artinya macam area Sumatera Utara menaikkan sendiri harga minyak gitu kan. Aku rasa nggak boleh Bang, tapi nggak tahu makanya aku udah lihat udah 4 hari belum ada tanggapan dari pusat, belum ada tanggapan dari Pertamina pusat. Nah ini kan jadi bingung. Jangan pikir bahwa daerah lain nanti bisa ngikut itu. Jadi policy satu harga di seluruh Nusantara yang diterapkan oleh Jokowi itu nggak jalan. Ya kan? Ini bisa besar saudara kalau jadi perhatian. Berita-berita dari media-media yang besar, media nasional juga tidak menyebut gitu. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ketika dikonfirmasi Pertamina pusat belum memberi jawaban. Atau dia nggak April mode nggak? Enggak, itu kan Pertamina pusat tuh lagi test on the water juga. Jadi Medan ini ibu-ibunya sebetulnya soal BBM belum tertarik, belum tersentak aja seperti yang kita bilang tadi. Karena ibu-ibu di Medan ini yang jadi problem, yang jadi fokus sama dia, yang disorot itu adalah judi. Ada judi mulai. Judi tembak ikan. Itu di utara di daerah Belawan lah itu, daerah Belawan. Itu udah bolak-balik. Ketika dilaporkan ke pihak berwajib tidak ditindak, tidak diapa, ibu-ibu malam-malam datang rame-rame mengamuk, jadi hantamnya pakai batu bata semua segala macam situ, mesin-mesin judi itu.
dikeluarkan, dicampakkan ke sungai. Apa? Tunggu deh. Coba detail dulu. Apa mesin judi yang bagaimana? Permainan judinya bagaimana? Judi tembak ikan. Bagaimana itu? Seperti roulette. Ding dong ya. Ding-dong itu. Main duit itu. Ya, itu kan pakai memang mesin. Ya, mesin. pakai mesin. Ding dong cuma dia sistemnya dibuat Kayak gitu, jackpot. Ya, kayak Bukan jackpot. Jackpot kan beda. Ding dong itu kan main Ya, game, sejenisnya apa, lah, sejenisnya. Nah, jadi itu ibu-ibu kan lagi ngurus itu terus nih sekarang. kenapa Adi? Ibu-ibu ngurus itu karena kan dampaknya suaminya ikut semua masuk kan Ya. itu kan berpengaruh terhadap belanja rumah tangga juga kan. Kalau menang senang dia. Larang menang lah kalau judi. Kalau nggak mungkin dilarang lah. Nah, Oh, kedua, itu pepatah Cina. Pepatah Cina mengatakan tidak ada seorang istri itu suka suaminya berjudi Kecuali menang terus. tapi yang tadi kembali lagi ke minyak ya, ke bahan bakar. Nah, sekarang memang ibu-ibu yang betul-betul ibu rumah tangga yang ngurusin masak di dapur. Sekarang kan UMKM kita itu kan banyak. Sekarang orang nggak ada kerjaan segala macam apa. Lihat lah, nggak tahu di Medan sekarang. Rumah-rumah udah berubah jadi kafe kok. Betul nggak? Jual makanan segala macam. Nah ini yang jadi masalah besar nanti. Harga telur naik 1.000 perak aja di biniku udah nyerit-nyerit itu. Telur bukan telur. Satu lain artinya. Kalau telur naik turun itu ya. Kalau telur dia. Tapi itu kalau kita dari segi jurnalistik ini berita besar. Ini akan bisa kalau diurut terus ini itu berita besar. Karena Pertamina sebenarnya pun sudah menunjukkan kinerja yang baik sekarang ya dengan si cewek itu Ibu Bika atau siapa namanya dan adanya Ahok. Nah tiba-tiba ada di luar satu daerah yang menaikkan harga dan kalau Pertamina bilang tidak tahu itu bohong. Nah, tapi tidak berbuat. Nah itu kita nggak tahu kebijakan apa ini. Dan ini yang ditabrak ini adalah program presiden, bukan tanggung-tanggung ini. Nggak mungkin dia nggak tahu. Ini nunggu reaksi. Maka aku bilang. Ya udah 4 hari terus, udah 4 hari. Iya kan, adem kan? Masih adem. Medan belum bergejolak kok, biarin aja. Gejolaknya begini terus. Kalau masalah gejolak kan itu kan ibu-ibu kan sekarang sudah mulai memprotes suaminya. Dia baru pulang dari pasar kan gitu, dari pajak. Bilangnya sama lakinya, mahal kali semua barang-barang. Cabai naik, semua naik. Sambil merepet nih, udah sampai tengah malam mau ngelaporkan sama lakinya. Nah, begitu apa lakinya kan tak tahan juga dengarkan keluhan-keluhan laki ini. Kemudian dia ambilnya gulingnya, ambilnya selimutnya, ambil bantalnya keluar dia. Mau kemana abang lagi katanya? Bukan, nanti kalau nanti malam ada pula naik lagi di dalam kamar, kan kau marah juga lagi katanya. Kalau marah lagi dia apa katanya? Udah makanya dia keluar. Jadi protesnya masih sifat-sifat yang begitu sekarang. Ya. Jadi tapi ada yang turun, Bang. Belum selesai, kan nggak semua naik. Mau naik pun ada yang turun. Paling nggak kan celana turun dulu, kan gitu kan? Coba bayangkan sekarang harga pasaran ya. Telur udah terjepit di antara daging sekarang. Oh begitu ya? Iya. Harga telur. Telur tertekan dengan harga daging udah sekarang kan. Ya, ditekan daging udah kan begitu ya. Jadi nanti kau udah follow up ke sumber-sumber. Udah masuk ke kau punya apa? Udah ke DPR apa semua udah. Jawaban tidak. Tapi jawaban nol. Belum jawaban untuk kapan mau? Jawaban untuk ke Pertamina Pusat no. Nggak dapat kita. Oh. Sebetulnya di Jakarta yang bagus tuh. Telepon aja si humasnya Pertamina itu. Iya. Kita kan tapi hari ini mereka masih no comment ya, Madi ya. Masih belum mau memberikan jawaban yang ada Bang, ada pemanfaatan waktu libur 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, betul. Memang itu dimanfaatkan betul itu. Enggak strategi itu. Ya. Apa teringat aku tentang cerita Belawan timing. Tadi. Ya, cerita tentang Belawan tadi aku teringat yang kemarin juga aku mendengar informasi. Ini barangkali ini kerjaan Jaya nih ya. Tentang ada rock katanya ya di Belawan sana ya. Ya. Kalau kau melihat analisanya itu gimana ya? Apakah bisa di atas lagi? Banjir rob itu kan sebenarnya air laut naik ke darat. Betul. Nah, yang terkena banjir rob itu biasanya ada Semarang, ada Surabaya, Jakarta, Medan baru. Ya, banjir rob ini. Ya, aku potong dulu. Kalau dulu itu paling-paling kan bermusim dia.
ya rob itu Ya, di ya. Belawan. Sekarang ini Ya. udah seminggu 3 kali katanya kan begitu ya. Nah, itu dia. Karena banjir rob itu kan Medan ini dulu adalah daerah yang paling enak. Paling nyaman. Di Medan itu makanya nggak pernah terjadi banjir. Aman di Sungai Deli karena ada namanya Kuala Deli. Kuala Deli itu lagunya kan, nah, Kuala Deli airnya jernih, tempat ikan bermain. Kuala Deli itu nyaman sekali. Kalau lupa berdayung lanjut sampai ke muara katanya. Jadi Kuala Deli itu lebarnya ada sekitar 350 hektar itu. Oh ya? Iya. Dan itu Kuala Deli itu dulu adalah suatu tempat yang ya kuala lah, macam kuala, dan itu tempat kapal berlabuh dulu, zaman dulu. Kayak danau itu ya. Bukan danau, di muara itu, di muara Ya, sungai. ya, ya. Muara ya. Muara Yalah. sungai. Itu Kuala Deli. Dan itu tempat berlabuh kapal-kapal dari Belanda itu datangnya ke situ dulu. Jadi kapalnya itu aman lah, pokoknya airnya tenang, jernih, segala macam. Dan akhirnya karena memang kondisi begitu indahnya, Belanda nggak sampai hati untuk menjadikan dermaga. Maka mereka masuk sampai ke Labuan. Nah, jadi tenanglah Kuala Deli. Tapi pemerintah kita dengan tujuan normalisasi sungai, nah itu maka aku nantang terus ini. Normalisasi sungai itu mengakibatkan Sungai Deli jadi parit. Kenapa? Kiri kanan Sungai Deli itu ditimbun, ditutupi, sehingga konstruksinya Pakai bentuk tembok. parit. Pakai tembok ya. Ada yang pakai tembok, ada yang pakai tanah, tapi begitulah kondisinya. Tapi pada saat pengerjaan, ini pengawasan kurang. Harusnya dalam pekerjaan itu, tanah-tanah yang hanyut, itu nggak harus diangkat. Ini mereka biarkan. Maka tanah-tanah ini sampailah ke muara Sungai Deli. Tumpat muara Sungai Deli. Terjadi sedimen yang paling besar. Nah, selain itu Jai, ada aku potong dikit ya, Jai. Aku mau Ya. tanya kau. Sekarang terjadi polemik, terjadi apa, orang nggak ngerti, tapi banyak ngomong lah. Ada yang mengatakan bahwa normalisasi itu lebih bagus daripada naturalisasi. Istilah itu aja. Istilah itu. Enggak, beda. Masalahnya gini. Enggak, Beda gini itu. lah. Iya. Normalisasi yang dilakukan ke Sungai Deli. Kiri kanan dibendung sehingga konstruksinya dikonstruksi parit. Itu normalisasi. Itu tujuannya PUPR. Semua sungai normalisasi. Kenapa? Kalau normalisasi ada duitnya, pembangunan. Nah, yang namanya naturalisasi itu kalau Sungai Deli udah nggak ada lagi. Yang naturalnya alami kan. Nah, Nature ya, back to nature ya. Dan Sungai Deli nggak ketemu lagi. Karena di Sungai Deli yang namanya tepian sungai itu udah nggak ada. Semua udah parit. Jadi ini apa? Pendangkalan ini karena apa? Pendangkalan itu karena masuknya material pembuatan waktu pembuatan tanggul itu. Penuhlah sungai. Kemudian masuk lagi plastik. Dan itu Sungai Deli itu 65% sudah plastik. Di situ sudah ada pemulung. Tapi kan masalah normalisasi itu sebenarnya kan hanya menyempitkan saluran aja. Tapi kalau memperdalam menambah sedimen. Kalau nama sedimen jadi pendangkalan airnya. Pendangkalan. Permukaan dasarnya itu naik. Ya, bayangkan aja kalau kita masuk ke Sungai Deli dalamnya cuma 1 meter nggak sampai, ke mana? Di muara Sungai Deli itu. Berarti pelebaran, kan pelebaran. Bukan pelebaran. Bukan. Ada pasir-pasir terbawa, sampah terbawa, menumpuk di bawah, di dasar. Iya. Jadi airnya nanti misalnya 10 meter jadi 5 meter. Nggak bisa dikerok itu. Nah itu dia. Harusnya dikerok. Tapi mau dikerok di Sungai Deli, betulnya gini. Kuala Deli itu kan cantik kali itu dulu. Nah, Pertamina buat pipa di bawahnya. Membentang pipa. Lain lagi ceritanya. Membentang pipa di dalam sungai, itu mengakibatkan adanya terjadi hambatan jadi bukan persoalan normalisasi dong kalau itu. Berarti ada begini, kalau aku begini terus. Aku antara normalisasi dengan naturalisasi, aku lihat ini istilah saja yang dipakai. Yang satu orang pakai normalisasi, yang satu lagi pakai naturalisasi. Sebenarnya treatmentnya beda. Ya itu kalau kita urut, tapi sebenarnya ada suatu kuala yang indah dan bagus, kapal bisa masuk ke dalam. Tiba-tiba setelah berapa ratus tahun, berapa puluh tahun, tidak bisa masuk karena sudah airnya udah dangkal, nggak bisa masuk. Nah ini kan harus dikerok. Apakah ini namanya naturalisasi, apa namanya ini normalisasi? Aku nggak care. Pokoknya ada tindakan. Menurut sungai, itu harusnya normalisasi. Oh, oke. Dinaturalisasi sungai itu. Karena dia di muara. Kalau di badan sungai itu normalisasi.
Tapi ini sudah di Muara, naturalisasi. Kenapa harus natural? Dikembalikan ke dalamannya. Oh ya. Dikembalikan ke dalamannya. Dan ini nggak pernah dilakukan. Itu sudah lama sekali. Dan aku tahun 2010 udah keliling di situ. Di Muara Sungai Deli, di Kuala Deli itu ada namanya Beting Barai, ada namanya Beting Tuamal. Jadi berhadapan dengan laut itu langsung Kuala Deli itu ditutup oleh Beting Tuamal. Sehingga ombak-ombak itu yang paling besar itu nggak masuk ke dalam, nggak terakibat ke dalam. Tapi di dalam sedimen itu udah makin lebar. Yang namanya Beting Barai itu, Beting Barai ini begini, Barai ini adalah semacam keram. Tapi dia punya akar ke bawah. Jadi dibilang orang Beting Barai itu bagus untuk laki-laki lah. Nah, itu dia. Bentuknya macam toge jadinya. Di atasnya kerang, ada akar ke bawah. Nah, Beting Barai ini sudah mencapai 85% di Muara Sungai Deli itu. Dan itu harusnya sudah dikerok. Dan aku sudah tahu harganya. Harga mesin pengerok itu sekitar 16 miliar harganya. Eskavator ya? Bukan, dia semua bisa drilling, bisa dredging, bisa eskavator, bisa. Jadi multi purpose. Dia tenggelam, korek, pindahkan, atau sedot pakai lumpur, pindahkan lumpurnya. Ini harus dikerjakan. Aku Itu sudah punya hitung nggak? itu. Punya nggak Pemda? Belum punya. Tapi harganya sekitar 14 miliar. Dan aku sudah hitung untuk menangani Medan itu harganya 350 miliar, 2 tahun selesai. Aku punya datanya, alatnya semua udah ada. Tapi nggak mau. Kenapa? Pihak BWS nggak mau itu dikerjakan. Nah makanya Bobby kemarin cerita dengan BWS mau menyatakan begini cara ngeter Medan. Aku berani jamin 95% pasti gagal. Kenapa? Karena di korek lain yang sakit punggung yang digaruk pantat. Itu bedanya. Nah, Jadi kalau bahasa Aceh pantat masalahnya punggung, di situ. tunggu dulu, pantat sama Aceh sama itu. Kalau bahasa Aceh, pantat Ya, itu punggung punggung. sama pantat sama ya.